Jadi ternyata yang terjadi di sana nggak semuanya sertifikasi. Itu saya bikin saja. Oke, baik, selamat pagi dengan Mas Saiful Muhammad Saiful Rohman, betul ya? Oke, baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan sidang ujian atas nama saudara Muhammad Saiful Rohman dengan NIM 254-23066 dengan judul tesis dampak sertifikasi terhadap lahan pertanian di kawasan pendidikan tinggi Jatinangor. Sudah siap? Ini panggilan siapa, Pak Saiful ya? Iya. Ya, jadi tadi kami sudah berdiskusi bahwa Pak Saiful layak untuk diajukan sidang. Nanti proses selanjutnya adalah Pak Saiful presentasi maksimal 20 menit ya Pak ya? Lebih dari 20 menit akan saya tunjukkan. Kemudian akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dimulai dari Bu Diana, kemudian saya, dan kemudian oleh pembimbing yaitu Pak Toro dan juga Pak Ridwan. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Sudah mainnya ya? Oke, baik, silakan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:14, berarti 9:34 saya ingat. Terima kasih. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan Bapak Ibu Komisi yang bersedia hadir. Izinkan saya untuk menampilkan hasil penelitian saya yang berjudul dampak gentrifikasi terhadap lahan pertanian di kawasan pendidikan tinggi Jatinangor. Dimulai dari pendahuluan bahwasanya perubahan penggunaan lahan pertanian di Jatinangor akibat studentifikasi yang merupakan bagian dari fenomena gentrifikasi itu membutuhkan berbagai fenomena yang kompleks. Di satu sisi itu mendukung pengembangan kawasan pendidikan tinggi, tetapi di sisi lain mempunyai dampak negatif seperti terhadap ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan. Kemudian menurut List et al. 2008 itu bahwa studentifikasi yang merupakan bagian dari gentrifikasi itu dapat menciptakan ketimpangan sosial yang mengancam keberlanjutan masyarakat. Nah, ada beberapa permasalahan terkait yang pertama penurunan lahan pertanian di mana selama 2 dekade terakhir dari tahun 90-an sampai dengan 2015 itu terjadi penurunan lahan pertanian sekitar 47%. Kemudian untuk lahan terbangun itu kenaikannya 158,9% dari 2007 sampai 2016. Kemudian ada juga pergeseran mata pencarian petani di mana jumlah petani itu turun 25% dalam 5 tahun terakhir. Kemudian jumlah rumah tangga petani itu turun dari 3.214 tahun 2011 menjadi 2.417 tahun 2023, artinya tentunya 24,7%. Kemudian ada beberapa pertanyaan penelitian, misalnya pertama adalah bagaimana pola spasial dan temporalnya sebagai dampak dari gentrifikasi, kemudian yang kedua bagaimana perubahan kawasan dan ekspansi terbangunnya, kemudian yang ketiga adalah faktor-faktor apa sih yang menjadi dominan di sana menjadi konflik lahan dan bagaimana mekanisme pengaruhnya. Kemudian urgensi penelitian ini sangat penting untuk memahami dampak studentifikasi terhadap konversi lahan pertanian yang berimplikasi pada ancaman terhadap ketahanan pangan lokal dan kerusakan ekosistem. Kemudian research di sini kita minim kajian tentang dampak studentifikasi terhadap lahan pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia khususnya di Jatinangor. Ada beberapa novelty di sini, pemanfaatan dataset open building 2,5D untuk data yang lebih detail dan akurat tinggi. Kemudian ada juga integrasi analisis spasial dan big data seperti penggunaan Python dengan pustaka GMap, Stereo, Volume serta pemrosesan Google Earth Engine. Kemudian scraping bagian dan koordinatnya. Kemudian tujuannya adalah menganalisis perubahan penggunaan lahan pertanian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sasarannya ada 3. Yang pertama mengidentifikasi dan menganalisis pola spasial temporalnya. Kemudian yang kedua adalah mengkuantifikasi luasan lahannya dan ekspansi terbangunnya. Kemudian sasaran yang ketiga menganalisis faktor-faktor yang dominan dan mekanisme pengaruhnya. Nah, ruang lingkup penelitian ini adalah 12 desa di Kecamatan Jatinangor dengan kurang lebih total luasnya adalah 25,2 km persegi dengan periode analisis 1985 sampai 2023. Untuk peta dapat dilihat di sini. Kemudian selanjutnya adalah kerangka konseptual, di mana penelitian ini dimulai dari fenomena studentifikasi yang ada di Jatinangor yang menyebabkan perubahan lahan di antaranya lahan pertanian dan area terbangun. Untuk lahan pertanian misalnya kita bisa melihat berkurangnya lahan produktif dan pencahayaan mata dan petani. Kemudian area terbangun kita bisa melihat pembangunan dengan mahasiswa, fasilitas komersial dan infrastruktur pendukung. Yang kemudian dituangkan dalam dampak sosial ekonomi yang kita lihat perubahan struktur masyarakat, perubahan lahan dan ketahanan pangannya. Selanjutnya kerangka pemikiran setelah terstruktur dapat dilihat dari latar belakang, rumusan persoalan, sasaran, input, analisis, dan outputnya.
Untuk Tinjauan Pustaka, di sini poin verifikasi yaitu proses transformasi sosial ekonomi dan kawasan yang dipicu oleh kehadiran mahasiswa dalam jumlah besar. Tandanya apa? Yang pertama, konversi lahan, dan kedua adalah kenaikan nilai properti. Dan masih menurut Smith dan Hall 2007 bahwa gentrifikasi itu merupakan bagian sebagai fase awal dari gentrifikasi, dan mahasiswa itu gentrifier awalnya yang membuka jalan bagi perubahan yang lebih luas. Kemudian beberapa poin yang kita bisa lihat seperti dampak gentrifikasi kawasan pendidikan tinggi hingga konversi lahan pertanian, faktor pendorongnya adalah permintaan lahan hunian yang tinggi, kemudian kenaikan harga tanah. Dampaknya apa? Dampaknya adalah penurunan produktivitas pertanian dan hilangnya fungsi ekologis lahan pertanian. Kemudian selain crop coverage area, kita bisa lihat trees juga coverage area itu juga 1487 pixel. Gitu. Untuk satu pixel di sini adalah 0,09 hektar karena ini menggunakan citra landscape. Gitu. Nah, ini adalah secara hektar. Kita bisa lihat 5 tahunan di mana untuk tahun 85 itu masih terjadi kenaikan crops-nya 45 hektar. Kemudian ini adalah penurunannya tahun 90 sampai 95 di mana crop itu turun 185 hektar diikuti kenaikan 140 hektar dari food area dan sparse 71 hektar. Nah, periode puncaknya adalah 95-2000 di mana turun 493 untuk crop hektar. Kemudian food areanya naik 330 hektar dan sparse 236 hektar naik. Untuk tahun setelah tahun 2000 itu cenderung melambat walaupun masih terjadi perubahan, dan untuk tahun 2015 sampai 2020 ada fenomena penambahannya COVID-19 sehingga sparse yang awalnya sudah menjadi lahan kosong itu kembali lagi menjadi lahan pertanian menjadi 113 hektar tambahan. Nah, untuk diagram samping kita bisa melihat alurnya di mana crop tahun 90 itu sekitar 14.000 pixel. Nah, ternyata itu masih tetap sekitar 12.000. Nah, sisanya itu berubah menjadi wood area tahun 95. Nah, dari crop 95 12.000 itu yang tersisa untuk tahun 2000 itu hanya sekitar 7.000 pixel. Artinya hampir setengahnya hilang. Sisanya kemana? Berubah menjadi wood area dan kemudian menjadi yang lain adalah berubah menjadi sparse. Dan kita bisa melihat transisi dari crops ke sparse di mana dari lahan pertanian menjadi lahan kosong ternyata diteruskan ke wood area di tahun 2000. Artinya indikasinya adalah crops itu bisa bertransisi dari lahan pertanian kemudian menjadi lahan kosong baru kemudian dari menjadi lahan terbangun. Nah, penyebabnya sebenarnya kita bisa lihat adalah relokasi Unpad tahun 83. Tetapi masuknya mahasiswa adalah tahun 87. Di mana tahun 90 yang kita samakan misalkan itu hanya sekitar 10.000, kemudian tahun 2000 itu sekitar 40.000. Artinya kenaikannya adalah 4 kali lipat. Sehingga itulah yang menyebabkan perubahan lahannya signifikan gitu. Cukup, Pak. Cukup. Baik, kalau begitu mungkin Pak Syafrul dan Saiful dan teman-teman silakan keluar dulu ya. Recordingnya dibawa aja. Blog ya. Blog. Iya. Selamat kayaknya udah. Punya lo. Ya, Bos. Hah? Punya aku. Serius? Kayaknya boleh minjem ya. Kalau misalkan udah baik, terbaik gue. Boleh minjem kayaknya, Mas? Ya Allah. Enggak, 61 menit. udah. Enggak, lagi Berunding. Iya, tahu kenapa kesini ya? Santai. Aja ntar balik lagi Mas jauh. Aku deg-degan loh di dalam. Lebih deket. Kalian mau ngapain? Ini Mas yang tadi itu tanggal 19 kenapa? Sudah. Oke, baik, baik Pak Saiful, tadi kami sudah berdiskusi ya. Jadi hasil diskusi kami, jadi Bapak Muhammad Saiful Rohman dengan NIM 254 23066 ya, dengan tadi judul tesis, nanti mungkin ada perbaikan ya Bu Diana tadi maksudnya ya. Iya. Dampak gentrifikasi terhadap lahan pertanian di kawasan pendidikan tinggi Jatinangor, kami akan tulis ya. Alhamdulillah. Ya, namun ada perbaikan ya, Ya. perbaikannya kategorinya kecil. Nanti silakan dikonsultasikan dengan pembimbing baik Pak Toro maupun dengan Pak Ridwan. Dan perlu diperhatikan juga tanggalnya ya. Tadi nanti dicek kembali ke Bu Nunung tanggal-tanggalnya untuk pengumpulan Judisium, kita, ya. dan juga untuk judisium seperti itu ya. Baik, kalau begitu sidang kali ini saya tutup ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.